Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Identifikasi Kebutuhan Sumber dan Media Pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran Anak Usia Dini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Sekar Widyaningrum. Yang kedua ada saya sendiri, Sela Yusufi. Yang ketiga ada Fitria Anggraini. Dan yang keempat ada Nur Sari Taminah. Dan yang terakhir ada Bilal Rijalul Haq. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi identifikasi kebutuhan media pembelajaran. Penyusunan media pembelajaran bisa diartikan membuat atau memunculkan hal yang baru atau belum pernah ada. Sedangkan pengembangan media pembelajaran adalah suatu media yang sudah ada namun dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang ada. Seringkali kita tahu bahwa dalam proses pembelajaran sering tidak dilengkapi dengan media pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pendidik, pengelola ataupun penyelenggara dituntut untuk dapat menyusun, merancang, atau mengembangkan media yang digunakan dalam pembelajaran yang dikelolanya. Jenis media pembelajaran dibagi 3 yaitu media visual, media audio, dan media audio visual. Saya akan menjelaskan 3 jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media visual. Media visual merupakan jenis media pembelajaran yang diterapkan melalui indera penglihatan. Contohnya, foto atau gambar, poster, ilustrasi, grafik, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada media audio. Media audio merupakan jenis media pembelajaran yang diterapkan melalui indera pendengaran. Contohnya, alat perekam pita magnetik, lalu ada laboratorium bahasa, dan ada radio. Yang ketiga, ada media audiovisual. Media audiovisual merupakan jenis media pembelajaran yang diterapkan melalui indera penglihatan dan pendengaran. Contohnya, ada film kaset, lalu ada televisi, dan lain sebagainya. Ada 11 langkah-langkah identifikasi penyusunan media pembelajaran. Yang pertama, identifikasi kebutuhan anak. Yang kedua, penentuan prioritas kebutuhan anak. Yang ketiga, penentuan topik. Yang keempat, penentuan jenis dan golongan media pembelajaran. Yang kelima, pengorganisasian isi atau materi dan bahan yang diperlukan. Yang keenam, penyusunan atau pengembangan draft media pembelajaran. Yang ketujuh, penyusunan instrumen uji coba media pembelajaran. Yang kedelapan, produksi media pembelajaran. Yang kesembilan, pengadaan media pembelajaran. Yang kesepuluh, penyimpanan dan pemeliharaan media pembelajaran. Yang kesebelas, evaluasi media pembelajaran. Identifikasi kebutuhan sumber pembelajaran. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Sumber pembelajaran dapat dipilah menjadi 3. Yang pertama, sumber belajar dari lingkungan fisik. Yang kedua, sumber belajar dari lingkungan non-fisik. Yang ketiga, sumber belajar yang diarsipkan dan dirancang secara khusus di sekolah. Langkah-langkah identifikasi penyusunan sumber pembelajaran. Pertama, tujuan, misi, atau fungsi sumber belajar. 2. Bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar. Ketiga, pesan yang dibawa oleh sumber belajar. 4. Faktor yang berpengaruh pada sumber belajar. 5. Nilai-nilai sumber belajar setempat. Keenam, keadaan ekonomi pada umumnya. Ketujuh, keadaan pemakai. Selanjutnya, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Terdapat 3 model pengukuran dan pengidentifikasi kebutuhan belajar, yaitu model induktif, model deduktif, dan model klasik.
Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Jika bagi teman-teman ada yang kurang dipahami, silahkan untuk ditanyakan. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.